kayak sejenis Leontin bro. Oh iya. Sebelah sini. Tuh ini cincin. ini potongan cincin. Potongan cincin ini. Ya, ini hasil temuan dari anggota komunitas pecinta sejarah Nganjuk Kota Sejuk. Ini terkait dengan penemuan kepala gajah, ya, kepala gajah di tengah hutan. Biasanya dibawa yang besar-besar itu dibawa ke Museum Nganjuk Ladang yang ada di Nganjuk sana. Oke, mungkin teman-teman penasaran nih, kalau misalnya kita dalam penelusuran tadi itu, kalau kita dapat penemuan-penemuan, dan kita tadi juga dapat penemuan-penemuan untuk fosil kepala banteng, ada yang macam-macam itu, dibawa kemana sih penemuan-penemuan tadi gitu ya. Ini saya sama komunitas Kota Sejuk, ternyata penemuan-penemuan yang mereka temukan di daerah cagar budaya itu guys, bukan disimpan ataupun dijual, tapi mereka itu benar-benar melestarikannya, dan ada beberapa yang dibawa ke tempat ini guys. Ini adalah Museum Nganjuk Ladang, di mana tempat pelestarian benda-benda purbakala yang ditemukan, dan juga bukan hanya purbakala tapi juga dunia prasejarah dan dunia sejarah guys. Kita lihat koleksi-koleksi yang ada di sini sambil teman-teman nanti akan bisa belajar juga penemuan-penemuan artefak dan yang masterpiece-nya apa aja di daerah Nganjuk ini. Ayo kita naik kereta. Oke guys, jadi ini adalah tempat cagar budaya, museum Nganjuk Ladang. Jadi tempat di mana temuan-temuan itu nantinya akan disimpan. Dan saya ini sama Pak Susilo ya, yang memang bekerja sebagai polisi hutan ya Pak? Ya pegawai perhutani ya. Pegawai perhutani, dan juga ini ya aktivis di komunitas pecinta sejarah Nganjuk. Pecinta sejarah Nganjuk atau yang seringkali dipanggil Kota Sejuk. Dan yang di belakang kita ini guys adalah satu ruangan di dalam kompleks Museum Nganjuk Ladang. Yang mana ini tempat ini hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu aja, bukan untuk tempat umum ini guys. Jadi kita dapat kesempatan untuk ada di sini, menikmati dan melihat. Ini adalah temuan-temuan yang dikumpulkan dari komunitas Kota Sejuk, khususnya adalah teman-teman dari Pak Susilo. Iya. Benar ya Pak ya? Benar Pak Susilo. Segini banyaknya ini Pak? Iya. Sampai yang nemu lagi Pak? Iya. Masya Allah. Jadi yang membuat motivasi atau semangat saya pertama itu binatang. Binatang ya Pak ya? Sebenarnya saya kan bukan ilmunya, saya tidak ahlinya. Cuma saya melihat suatu binatang yang kelihatannya mulai terdesak. Itu di tahun 2011 karena tekanan-tekanan itu dia kesulitan makan. Terus akhirnya saya bawakan jenis tanaman buah-buahan, saya tanam. Saya tanam, saya hanya bisa memberi ini, tolong kamu yang nanti akan menikmati Openono. Saya itu bicara sendiri di hutan seolah-olah ada temannya. Aduh. Nah, waktu ya alhamdulillah saya bisa menemukan ini. Dalam perjalanan itu Pak Susilo nemuin lah. Makanya tadi saya nyampaikan cintai alam, alam akan membuka rahasianya. Membuka rahasianya. Karena saya bukan ahlinya. Bukan ahlinya.
Bahkan ahli aja kita tadi nyari-nyari kesusahan bro. Iya. Dan ini perjalanannya guys. Dan itulah segala kerja keras itu nggak akan menipu ya Pak ya hasilnya itu ya. Nggak akan menipu. Tapi yang paling penting saya bisa memberi edukasi terhadap generasi muda bahwa Nganjuk itu punya potensi yang sangat luar biasa. Dan kalau ini menjadi titik, menjadi tempat wisata, saya yakin juga akan menjadi solusi. Manfaat solusi buat orang banyak ya. Solusi buat orang banyak dengan harapan apa? Hutan kita itu nanti tidak akan rusak. Dan inilah guys, inilah kerja keras dari komunitas Kota Sejuk, khususnya Pak Susilo dan teman-teman yang punya semangat dan hati untuk mengumpulkan segala serpian sejarah mulai dari jutaan tahun yang lalu. Mantap guys. Saya mau ajak teman-teman kita nikmatin kita istilahnya mengambil mesin waktu nih, istilahnya Pak ya. Mesin waktu ke ribuan tahun yang lalu, membayangkan kehidupan dan hewan-hewan yang ada yang hidup pada zaman itu, zaman prasejarah. Kita minta pesan-pesan nih sama Pak Susilo. Sekali lagi Pak, kasih pesan ke generasi muda Pak. Ya, kalau pesan terhadap generasi penerus bangsa, saya jaga lingkungan, jaga alam, karena alam telah memberi kita segala-galanya. Jangan sampai kita berbuat jahat terhadap alam. Kita butuh alam. Kalau alam itu tidak butuh, kita itu tidak butuh. Justru kita yang butuh ke alam seperti air, oksigen, generasi-generasi mendatang itu kan istilahnya butuh oksigen yang banyak, air yang layak, karena populasi penduduk yang begitu pesat dan itu kita tidak bisa dihindari. Oke guys, itu video kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Pak Susilo ya. Dan bisa kita lanjutin lagi suatu hari nanti. Saya pengen ke konservasi mata air guys, karena kabarnya di sana menyimpan begitu banyak rahasia. Betul. Wah, keren banget nih. Lanjutin video-video kita, ikutin video-video kita di waktu yang ke depan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam budaya. Oke guys, jadi kita lagi ada di Anjuk Ladang dan di sini ini kita dikasihkan waktu khusus untuk ngelihat di Museum Nganjuk ini ada yang prasejarah, ada yang klasik. Jadi istilahnya udah peradaban Hindu-Buddha ya. Jadi saya mau ajak teman-teman untuk melihat juga, mumpung dibukain. Dan ini cuman eksklusif untuk ETI Indonesia aja guys. Let's go. Ini beliaunya. Mumpung ada kakak yang mau jelasin nih. Kak, kita lagi di mana nih sekarang nih Kak? Sekarang kita lagi ada di Museum Anjuk Ladang, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, dekatnya Terminal Nganjuk. Ya. Terminal Nganjuk. Iya. Nah, kita sekarang lagi di bagian apa ini? Kalau yang sekarang kita ada di ini, ada banyak-banyak arca. Arca? Iya. Dan ini temuan di daerah? Kebetulan dulu itu pindahan dari Balai Arca, tepatnya di Mangundikaran, sebelahnya SMP 1 Nganjuk. Iya. Jadi ini arca-arca ditemukan di daerah Nganjuk dan sekitarnya? Iya, pindahan dari Balai Arca. Pindahan dari Balai Arca. Ya. Oke Mbak, bisa nggak dijelasin Mbak, kira-kira satu arca yang menarik perhatian saya nih Mbak, di sebelah sini nih Mbak. Oh yang mana? Yang ini nih, yang auranya paling besar ini guys, di sini nih guys. Tergolong Arca Parwati sama dengan yang ini juga. Ini Arca Parwati ya? Iya, Parwati. Jadi ini adalah Arca Parwati guys, di abad kebiro nih Kak. Kalau ini biasanya dijelaskan dari ibunya dari Dewa Ganesha. Ya, ibunya Dewa Ganesha, istrinya dari Siwa guys. Iya, Dewa Siwa.
Wow, dan masih punya utuh. lambang seperti ini. Ya, keren ya. Iya. Luar biasa ini guys. Nah bentuknya kemudian juga ini ditemukannya masih utuh seperti ini. Ini masih utuh banget loh ini, Iya. ya. Masih utuh dan masih bagus banget ini guys. Dan ini era-era hidup Buddha ya Mbak ya? Iya. Keren banget. Dan ini menunjukkan bahwa di daerah Jawa Timur ini adalah salah satu pusat peradaban hidup Buddha juga ya Mbak ya? Iya. Dan masih ada peninggalan-peninggalan yang luar biasa di sini. Tapi di sana juga ada yang keren lagi Mbak. Ini keris-keris dari mana aja nih Mbak? Kalau yang ini ada juga yang dari hibah. Oh ini dari hibah ya? Iya. Jadi ini adalah pusaka-pusaka hibahan dari masyarakat sekitar ya? Iya. Jadi hibahan dari masyarakat, pusaka-pusaka ada yang era Majapahit, Mataram, dan Nah luar di biasa. sini kerisnya juga nggak hanya yang besar-besar, tapi juga terdapat keris yang kecil seperti ini. Bentuknya ada yang berbentuk ular, ada juga yang berbentuk payung. Jadi masuk jimatan yo? Iya. Ada yang bentuk semar. Iya. Jadi bentuknya bermacam-macam. Keren guys, itu kekayaan budaya Indonesia ya Mbak ya? Iya, yang patut dilestarikan. Yang patut dilestarikan dan harus kita jaga. Dan ini harusnya menjadi kebanggaan daripada generasi muda nih Mbak sekarang untuk ikut serta dalam pelestariannya. Kita banggakan kebudayaan Indonesia. Oke guys, jadi itulah perjalanan kita ke Nganjuk. Ini udah mulai matahari udah terbenam dan kita mau menikmati keindahan daripada Museum Nganjuk. Kita lihat detailnya. Saya Novi Tenovero Suot, Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk. Pada kesempatan ini kami menghimbau generasi muda untuk lebih peduli dengan lingkungan kita, terutama di daerah Nganjuk. Kita sudah menyaksikan beberapa peristiwa longsor, bencana alam yang terjadi, dan ini harusnya menjadi suatu pelajaran buat kita semua. Kalau bukan kita generasi muda, siapa lagi yang bertanggung jawab dengan lingkungan kita? Terima kasih.